Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat perencanaan kinerja kepala sekolah pada platform Merdeka Mengajar atau yang sekarang sudah berganti namanya Ruang GTK. Tapi saya masih mengistilahkan platform Merdeka Mengajar karena fitur-fitur yang digunakan itu masih sama seperti di platform Merdeka Mengajar. Baik, Bapak dan Ibu, seperti biasa, Bapak dan Ibu, untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar, Bapak dan Ibu menggunakan akun belajar.id yang sudah Bapak Ibu miliki, kemudian login pada guru.gtk.kemdikbud.go.id, dan tampilan yang ada masih sama seperti dulu, cuma memang tampilan depannya itu ada perubahan. Jadi ketika Bapak Ibu masuk, itu ada perubahan di tampilan awal di dashboardnya. Baik, Bapak dan Ibu, langkah yang Bapak Ibu lakukan ketika sudah masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan memilih pengelolaan kinerja, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengganti periode terlebih dahulu. Nanti diklik di tombol nama Bapak dan Ibu, nanti pilih ganti periode, lalu pilih periode Januari sampai Desember 2025. Berikutnya Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu mengganti periode, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan konfirmasi data atasan. Nah, Bapak dan Ibu, di kotak ini Bapak dan Ibu diminta untuk mengkonfirmasi apakah data atasannya sudah betul atau salah. Jika tim kerjanya atau pengawas sekolahnya salah, maka Bapak dan Ibu konfirmasi ulang atau konfirmasi data dengan memilih data salah. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk memulai perencanaan kinerja kepala sekolah, kita tinggal klik di menu kepala sekolah, lalu kemudian klik sebagai pegawai. Ya, muncul klik sebagai pegawai, lalu klik mulai perencanaan. Jadi ini sekarang kita mulai klik perencanaannya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita sudah masuk ke menu perencanaan, di sini nanti Bapak dan Ibu menemukan ada beberapa kotak tab. Yang pertama adalah praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Bapak dan Ibu diminta untuk menyelesaikan praktik kinerja terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih salah satu indikator yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak dan Ibu. Sebagai kepala sekolah, Bapak dan Ibu nanti diminta memilih indikator-indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Mari kita contoh salah satu, misalkan Bapak dan Ibu akan memilih refleksi program pengembangan kompetensi guru. Misalkan mau memilih indikator yang terakhir, refleksi pengembangan kompetensi guru. Klik refleksi pengembangan kompetensi gurunya. Nanti di sini ada pilihan simpan draft dan ke pengembangan kompetensi. Artinya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menyimpan draft, Bapak dan Ibu akan menyimpan, tetapi belum bisa lanjut ke kotak tab pengembangan kompetensi. Jika Bapak Ibu sudah memilih, lalu kemudian tombol ke pengembangan kompetensinya sudah berwarna hitam, maka Bapak Ibu tinggal klik sini ya. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah ada di pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga ada petunjuknya, pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan, apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk peningkatan indikator tersebut. Apa tadi indikatornya? Indikator yang sudah Bapak Ibu pilih pada praktik kinerja. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Di sini
ada pilihannya Bapak dan Ibu, tinggal klik indikator yang Bapak Ibu akan pilih, ya, boleh di mana saja, di tanda panah yang tua, boleh di sini boleh. Kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral, emosi, spiritual, dan perilaku sesuai dengan kode etik. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang Bapak Ibu akan memilih yang mana, ya, indikator yang Bapak Ibu akan pilih. Kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Ya, lebih baik kita coba ingin fokus ke indikatornya itu berorientasi pada peserta didik. Tinggal dipilih oleh Bapak dan Ibu. Di sini tinggal banyak sekali pilihannya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Bapak dan Ibu silakan pilih salah satu yang menurut Bapak dan Ibu akan menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak dan Ibu. Contoh misalkan kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kepemimpinan pelajar yang berpusat pada peserta didik. Ya, silakan dipilih misalkan, atau kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Misalkan ini akan dipilih oleh Bapak dan Ibu, silakan. Sekarang kalau sudah memilih Bapak dan Ibu, nanti akan dilanjutkan ke perilaku kerja. Ya, di sini nanti akan ke perilaku kerja. Ya, perilaku kerja itu indikatornya itu diambil dari perilaku berakhlak, ASN berakhlak. Berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini adalah diambil dari perilaku ASN berakhlak. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih salah satu, ya. Dipilih salah satu, misalkan memahami kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Bersifat ramah kepada peserta didik. Ya. Ini misalkan akan dipilih. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Tinggal dipilih, misalkan di sini, karena di sini bersifat ramah terhadap peserta didik, guru, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat, atau dunia kerja tanpa membeda-bedakan cekatan dalam bekerja, solutif, dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, tinggal di sini pilih mana. Misalkan melayani guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja dengan standar yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Sama juga dengan akuntabel Bapak dan Ibu, tinggal dipilih saja salah satu. Misalkan memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya demi keuntungan pribadi. Silakan Bapak Ibu dipilih salah satunya. Langkah yang Bapak Ibu lakukan. Dilanjutkan dengan aspek yang ketiga, kompeten. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Harmonis, yang keempat. Sama langkahnya. Loyal. Kemudian sama. Adaptif. Kemudian klik ke rangkuman. Nah, Bapak dan Ibu nanti setelah masuk ke rangkuman Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu akan mengumpulkan perencanaan kinerja ini sebelum Bapak dan Ibu nanti disetujui oleh atasan. Klik kumpulkan. Atau kalau mau ubah, silakan Bapak Ibu. Klik kumpulkan. Misalkan di sini Bapak dan Ibu diminta untuk
menuliskan. Nah, sini kan saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Tinggal tuliskan, pindahkan, diketik ulang, menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Pindahkan oleh Bapak dan Ibu kalimat yang ada di sini, ya. Nah, nanti akan dikumpulkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk disetujui oleh tim kerjanya. Klik kumpulkan. Nah, Bapak dan Ibu sudah selesai. Bapak dan Ibu merencanakan kinerja. Nanti Bapak dan Ibu akan disetujui, perencanaan kinerja Bapak dan Ibu akan otomatis disetujui dan disampaikan ke atasan. Nanti oleh tim kerja Dinas Pendidikan akan dilihat dan otomatis akan disetujui. Nah, kemudian yang nomor 2, poin 2, menunggu tahap berikutnya. Anda dapat lanjut ke tahap berikutnya, pelaksanaan mulai 1 Februari. Mohon tunggu. Nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan mulai tanggal 1 Februari. Demikian Bapak dan Ibu, bagaimana cara membuat perencanaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.